Salve, kembali kita berjumpa pada pagi hari ini, tanggal 5 Februari 2026. Saudaraku, di pagi yang cerah ini, sudahkah kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita? Dan sudahkah kita memberi sapaan dan senyuman kepada sesama kita? Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita dipersiapkan untuk misinya. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab pertama Raja 2 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan ayat 10 sampai dengan 12, dan Injil Markus 6 ayat 7 sampai dengan 13. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini saudara melalui Injil yang kita baca dan kita renungkan, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi kuasa atas roh-roh jahat. Markus 6 ayat 7. Pertanyaannya saudara, kenapa Yesus mengutus berdua-dua, tidak sendiri-sendiri? Alasannya adalah saudara, untuk yang pertama saling menguatkan dan menghibur. Perjalanan misi yang kita terima sangat berat, saudara. Jika satu orang merasa lelah, lemah, atau putus asa, maka yang lain saudara dapat menghibur dan memberikan semangat. Yang kedua, saudara, alasannya untuk kesaksian yang sah. Dalam budaya Yahudi, kesaksian dari dua orang dianggap sah dan kredibel. Kita dapat lihat di dalam kitab Ulangan 19 ayat 15. Dengan berdua-dua perkataan mereka lebih diteguhkan. Alasan yang ketiga saudara, keamanan dan dukungan. Berdua-dua memberikan perlindungan fisik dan emosional saat melayani di tempat asing, serta memungkinkan mereka mendoakan satu sama lain. Alasan yang lain adalah teladan komunitas. Pengutusan berpasangan mencerminkan bahwa pelayanan Kristen tidak dilakukan secara individualis, melainkan dalam komunitas yang saling mendukung. Dan Yesus pun saudara berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan. Bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Markus 6 ayat 8 sampai dengan 9. Ini semua saudara, Yesus sampaikan untuk mempraktikkan ketergantungan kita, di mana ketergantungan penuh pada pemeliharaan Allah, bukan pada fasilitas duniawi, hanya fokus pada pewartaan pertobatan. Perutusan ini saudara mengajarkan untuk mengandalkan Tuhan, hidup dalam komunitas berpasang-pasangan, dan siap menghadapi penolakan dengan tetap giat berkarya. Pagi hari ini saudaraku yang terkasih mau mengingatkan kepada kita sekalian yang dipercayakan Yesus untuk ambil bagian dalam perutusan. Di mana dalam perutusan ini saudara kita menjalani pelayanan hendaknya selalu mengandalkan Tuhan. Dalam pelayanan ini kita pun hendaknya saudara hidup dalam berkomunitas. Di mana pelayanan dan hidup Kristiani membutuhkan kerjasama, saling mendukung, dan saling menguatkan. Dalam pelayanan ini juga saudara hendaknya kita memiliki kemandirian dan kepercayaan, sepenuhnya mengandalkan pemeliharaan Tuhan. Ini adalah panggilan untuk melepaskan keterikatan diri kita pada kenyamanan duniawi demi fokus pada misi Allah.
Hendaknya juga saudara kita semua diutus untuk memberitakan pertobatan dan menyembuhkan. Tugas kita adalah membawa dampak positif, pemulihan, kasih, pengampunan dimanapun kita berada. Kita pun saudara diingatkan untuk menghadapi penolakan. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Markus 6 ayat 11. Ingat, kita semua adalah pengikut Yesus saudara, dan Yesus memiliki misi untuk kita. Dia sedang mengajari kita dan mempersiapkan diri kita untuk misi itu. Dia sedang memperlengkapi diri kita dan memperdayakan kita untuk misi itu. Ada orang-orang yang secara unik dirancang untuk kita bagikan Injil kepada mereka, untuk memberkati, memberikan nasihat Alkitabiah, mengoreksi dengan penuh kasih, dan mendorong mereka. Kita perlu mempercayainya dalam segala hal. Yesus tidak memanggil kita untuk duduk dan menonton saja, tetapi untuk diutus dan melakukan. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mau saudara menjadi utusan Tuhan Yesus dengan penuh kerenan hati yang selalu mau sepenuhnya mengandalkan pemeliharaan Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian, dan kasih karunia menyertai kita semua orang-orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.